Pemirsa, TNI Angkatan Laut kembali menangkap 3 kapal ikan asing yang mencuri ikan di perairan Selat Malaka, Indonesia. Dari operasi tersebut, 16 ton ikan hasil tangkapan disita untuk penyelidikan lebih lanjut. Anda berada di wilayah perairan Indonesia. Di sini KRI, di buritan Anda. Anda segera stop mesin. Anda segera stop mesin. Inilah detik-detik saat KRI Kerambit 627 menangkap 3 kapal asing berbendera Malaysia yang menggunakan alat tangkap pukat troll di zona ekonomi eksklusif Indonesia, kawasan perairan Selat Malaka sore kemarin. Penangkapan berawal saat KRI Kerambit 627 di bawah kendali Operasi Gugus Keamanan Laut Koarmada 1 menggelar patroli. Dari ketiga kapal asing yang ditangkap, 2 kapal dinahkodai warga Myanmar dan 1 lainnya warga negara Thailand. 3 nahkoda dan 14 ABK serta barang bukti 16 ton ikan disita ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belayan, Sumatera Utara untuk diproses lebih lanjut. Dari Medan Belawan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang anggota TNI di Sumedang, Jawa Barat menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang tak dikenal. Sebelum dianiaya, korban terlibat kecelakaan. Inilah video amatir seorang anggota TNI yang dikeroyok orang tak dikenal di kawasan Jalan Raya Cadas Pangeran Ciherang, Sumedang, Jawa Barat. Anggota TNI ini diketahui adalah salah satu anggota dari bagian kesehatan di Yonif Raider 301 Prabu Kian Santang. Menurut warga, aksi pengeroyokan bermula dari kecelakaan yang melibatkan pengendara mobil dan pengemudi ojek. Itu tahu-tahu mobil macet, terjadi pemukulan, itu aja tahunya. Itu teh gimana ceritanya katanya Pak? Katanya di pangkalan ojek itu nyerempet katanya itu nggak tahu. Katanya nyerempet. Terus di sini si pengguna mobil itu dikeroyok gitu. Ya. Sementara Komandan Subdenpom Sumedang Kapten Eko Budianto membenarkan adanya anggota TNI yang terlibat kecelakaan dan menjadi korban pengeroyokan di wilayah Cadas Pangeran. Kita kemarin menangani kasus kecelakaan, dapat informasi anggota TNI ya, itu terjadi laka dan ditangani sama kita juga dari Subdenpom maupun dari Polres unit laka. Memang benar itu anggota TNI yang terjadi laka lalin. Setelah itu kita sebagai polisi militer kita olah TKP di sana dan bawa korban juga ke rumah sakit Selamat sini, rumah sakit RSUD Selamat. Sejauh ini pihak Subdenpom belum memeriksa anggota TNI yang jadi korban pengeroyokan karena masih dirawat. Insiden tersebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, BBN iNews melaporkan. Seorang ibu hamil 5 bulan ditemukan tidak bernyawa di rumah kerabatnya di Batang, Jawa Tengah. Melihat kondisi jenazah, orang tua korban menduga korban dibunuh suaminya sendiri. Duka masih menyelimuti keluarga Rohati. Warga desa Cempereng, Kademan, Batang, Jawa Tengah ini harus kehilangan anaknya, Siti Anissa, yang ditemukan meninggal dunia dalam kamar mandi di rumah kerabat suaminya. Pihak keluarga menduga kematian Anissa yang hamil 5 bulan ini tidak wajar, yakni dibunuh suaminya. Ini dikarenakan di jasadnya ditemukan bekas cekikan di leher dan memar di wajah. Selain itu, keluarga mengakui jika rumah tangga anaknya sering cekcok lantaran suaminya pencemburu dan depresi. Tanda-tanduknya itu sudah nggak beres, Pak, lelaki itu. Sering cekcok atau gimana, Bu? Ya cekcoknya kan di dalam kamar, Pak. Cemburuan itu gimana? Cemburu, mungkin kan anak saya kan pernah gojek. Grab nopo itu mobil. Ya. Nah, mungkin cemburunya di situ, Pak. Cemburu buta gitu ya. Ada memar coklat-coklat di sini seperti dicekik itu. Kayak bekas cekikan itu ya. Ibu menduganya ada jelas pembunuhan gitu ya? Saya belum lihat pun, saya sudah tahu nah itu dibunuh, Pak. Betul-betul dibunuh, 100% itu dibunuh. Sementara itu Polres Batang masih mendalami dugaan pembunuhan ini. Suami korban kini diperiksa intensif dan sejumlah saksi telah diminta keterangannya. Ya, untuk kita belum bisa untuk menentukan apakah itu
pembunuhan atau mana masih anggota masih di TKP, masih di lapangan. Ya, intinya untuk pelaku masih dalam lidik, Mas. Penyidikan ya? Penyidikan. Belum ada tersangka atau dugaan? Belum, kita saat ini belum menemukan siapa tersangkanya, pelaku masih dalam lidik. Rumah tempat jasad korban ditemukan hingga kini masih terpasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Sabtu 7 November lalu, Siti Anissa ditemukan meninggal dalam kamar mandi di rumah ini. Jasad Siti Anissa ditemukan dalam kamar mandi rumah kerabat suaminya di Desa Terban, Kabupaten Batang, Sabtu 7 November lalu. Keluarga yang melihat langsung kondisi jasad di rumah sakit meyakini jika Siti Anissa meninggal tidak wajar. Isak tangis pecah di kamar jenazah RSUD Kalisari Batang, Jawa Tengah saat jasad Siti Anissa tiba untuk proses otopsi. Ibu muda yang dalam kondisi hamil 5 bulan ini ditemukan meninggal dunia dalam kamar mandi di rumah kerabat suaminya di Desa Terban, Kecamatan Warum Asem. Pihak keluarga menduga Anissa meninggal tidak wajar. Sebelumnya pasangan muda ini memutuskan untuk tinggal di rumah saudaranya sejak 10 hari terakhir lantaran suami korban depresi. Ya gimana ya, saya nuntut Pak, kalau pembunuhan saya nuntut. Kalau ini diduga pembunuhan? Kalau pembunuhan saya mau tuntut. Tidak terima ya? Saya tidak terima, saya tidak terima. Saat ini suami korban diperiksa intensif polisi. Saat jasad korban ditemukan, dirinya diketahui tidak berada di lokasi. Hanya karena ingin melihat isi telepon genggam milik suami sirinya, seorang istri di Bandung Barat, Jawa Barat tewas dianiaya. Ironisnya, korban baru saja menggelar syukuran 7 bulan kehamilannya. Suherman hanya bisa menyesali perbuatannya usai dibekuk Satreskrim Polresta Bandung. Dia ditangkap karena tega membunuh Yeti, istri sirinya. Pria paruh baya ini ditangkap saat bersembunyi di rumah istri pertamanya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Aksi pembunuhan ini terjadi di Desa Sadi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung pada 17 Oktober lalu. Saat itu, Yeti cemburu karena menduga Suherman memiliki hubungan dengan wanita lain. Korban pun meminta untuk melihat isi ponsel milik suaminya. Tak disangka, permintaan Yeti ditolak Suherman. Bahkan, pasangan suami istri ini akhirnya terlibat pertengkaran sengit. Suherman yang dirasuki bisikan setan kemudian menganiaya istrinya dengan pisau. Akibatnya, wanita yang baru menggelar syukuran 7 bulan kehamilannya tewas bersimbah darah. Suherman yang panik kemudian mengunci pintu dari dalam lalu kabur sambil menggasak emas, ponsel, dan kartu ATM korban. Suherman dijerat pasal 338 KUHP dan 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Alhamdulillah kemarin kita berhasil menangkap yang bersangkutan di daerah Jawa Tengah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kini nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan Suherman tidak akan bisa mengembalikan nyawa istrinya yang tengah mengandung buah hatinya. Pemakaman Gatot Brajamusti diiringi isak tangis keluarga dan sahabat terdekat. Gatot dimakamkan di kampung halamannya di Desa Sukamanah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jenazah Gatot Brajamusti disolatkan dan dibawa ke pemakaman TPU Cikirai Kidul, Desa Sukamanah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Gatot Brajamusti terpidana kasus narkoba, kepemilikan senjata ilegal dan asusila meninggal dunia di Rumah Sakit Pengayom Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Gatot meninggal dunia karena penyakit komplikasi hipertensi dan gula darah tinggi.
Selain itu, ia juga menderita stroke selama 3 tahun terakhir. Pelayat dan keluarga besar Gatot Brajamusti mengiringi jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Isak tangis keluarga mengiringi prosesi pemakaman. Dia mempunyai penyakit sudah lama, itu diabetes, hipertensi, dan sudah hampir 2 tahun ini kena stroke ya. Jadi ini adalah gejala dan suatu hal yang komplikasi. Juga pada saat waktunya beliau lagi lelah dan capek, juga komplikasi itu meningkat. Mantan Ketua Parvi serta aktor film Gatot Brajamusti meninggal dunia di usia 58 tahun di Rumah Sakit Pengayom Lapas Cipinang Minggu sore. Terpidana 20 tahun penjara ini sedang menjalani masa hukuman sejak 2018 di LP Cipinang, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mobil pembawa rombongan pengantin bertabrakan dengan mobil lain dari arah berlawanan di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya 9 orang terluka dalam kecelakaan tersebut. Iring-iringan rombongan pengantin asal Kesamben, Jombang, Jawa Timur ini mengalami kecelakaan di Desa Ngandrulor, Kecamatan Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Salah satu mobil rombongan pengantin ditabrak mobil lain jenis minibus dari arah berlawanan yang mengalami slip ban. Akibatnya 9 orang terluka yang berasal dari 2 kendaraan. Seluruh korban langsung dilarikan ke sejumlah rumah sakit berbeda. Di antaranya adalah Puskesmas Kesamben, RSUD Jombang, dan RSUD Mojokerto. Tadi menurut informasi dari supir pihak pengantin yang dari Kedembedek, itu posisi yang dari selatan itu lajunya sangat kencang sekali dan sudah menghindari mobil yang di depan pengantin, itu sekitar 2 mobil. Terus habis itu turun dari jalan cor ini, akhirnya monteng menghantam mobil yang paling belakang. Kecelakaan ini ditangani unit laka lantas Polres Jombang, Jawa Timur. Dari Jombang, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.